ada persamaan yang menarik tentang bekal yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai penutup mata rantai kenabian, sekaligus sebagai pemimpin nabi-nabi, dengan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diturunkan ke bumi, sebagai nabi dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ternyata bekal mereka itu sama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene itu buta huruf dan juga diturunkan kepada masyarakat yang buta huruf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berkata tentang Nabi Adam alaihissalam saat beliau diturunkan ke bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Barulah Nabi Adam dihadapkan kepada malaikat. Jadi persamaan pada bekal mereka itu yaitu pengetahuan. Bekal Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan sebagai pemimpin nabi-nabi adalah pengetahuan. Dan bekal Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi, sebagai nabi, sebagai khalifah Allah juga adalah pengetahuan. Oleh karena itu, kita belajar satu hal, bahwa pada dasarnya fungsi pertama dari nubuah itu adalah menciptakan revolusi pemikiran, menciptakan revolusi pengetahuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang sebab-sebab penolakan kepada agama itu sebagiannya adalah karena orang tidak menggunakan akalnya sehingga mereka menjadi taklid. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang sudah biasa kami warisi dari orang-orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah bahkan ketika orang tua mereka, nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak memahami sesuatu, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi apa yang pertama diperangi oleh Islam itu adalah kejumudan, kebekuan pemikiran. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan besar yang diciptakan oleh agama ini itu dimulai dari revolusi pemikiran, revolusi mental, revolusi pengetahuan. Dan karena itu kelak kita melihat bahwa apa yang bisa membuat peradaban Islam memimpin dunia selama 1000-an tahun itu karena dunia Islam menjadi pusat pengetahuan. Itu karena dunia Islam menjadi pusat inovasi teknologi, baik yang ada di timur, di Damaskus, di Baghdad, maupun yang ada di barat, di Andalusia. Semuanya tersaksikan oleh sejarah dunia bahwa dunia Islam pada waktu itu benar-benar menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi teknologi, dan karena itu mereka memimpin peradaban dunia. Dan harus kita katakan bahwa sejarah Renaissance, sejarah revolusi pengetahuan di barat, akarnya itu adalah warisan dari pengetahuan yang telah dibangun oleh peradaban Islam sebelumnya. Kita juga menemukan fakta bahwa perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun dalam skala sosial ataupun dalam skala sistem dan skala peradaban, itu selalu dimulai dari temuan-temuan ilmiah yang mengubah pola hidup manusia. Jadi dengan melihat pada persamaan bekal Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam, yaitu pengetahuan, kita belajar satu hal, bahwa kita bangsa Indonesia yang notabene adalah negara Islam terbesar di dunia bisa menjadikan Indonesia ini sebagai superpower baru apabila kita menjadikan Indonesia sebagai pusat pengetahuan dunia, sebagai pusat inovasi teknologi. Sebab kemajuan teknologi adalah salah satu indikator utama dari negara superpower. Tidak ada negara yang bisa menjadi superpower kecuali dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melampaui bangsa-bangsa yang lainnya.
Karena itu dalam konsep Islam, negara itu adalah fasilitator pembelajaran. Negara harus memberikan pengetahuan kepada seluruh rakyatnya dan menghilangkan seluruh hambatan bagi orang untuk berpengetahuan. Karena masyarakat yang ingin dibangun oleh Islam itu adalah masyarakat berpengetahuan. Pengetahuan ini harus diberikan kepada masyarakat dengan cara semudah-mudahnya dan dengan cara yang gratis. Artinya apa? Itulah makna bahwa negara harus memudahkan orang untuk menuntut ilmu. Akses kepada pengetahuan harus dibuka selebar-lebarnya tanpa kendala finansial bagi masyarakat. Makanya kalau dari sejarah peradaban Islam kita melihat bahwa orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang difasilitasi oleh negara. Karena mereka membangun core, inti dari kekuatan negara, yaitu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini adalah ilham bagi kita bangsa Indonesia, bahwa bekal yang diberikan kepada Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, sebagai manusia pertama yang diturunkan ke bumi, sama dengan bekal yang diberikan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW saat beliau diangkat menjadi nabi terakhir sekaligus pemimpin nabi-nabi, yaitu pengetahuan. Itulah jalan menjadi negara superpower.